Halo guys, balik lagi dengan saya Evan. Kali ini saya akan membahas mengenai 7 keuntungan menggunakan Google Slide. Apa saja keuntungan menggunakan Google Slide dan fitur-fitur apa saja yang membuat Google Slide ini lebih terlihat lebih hebat daripada PowerPoint. Mari kita bahas. Keuntungan pertama menggunakan Google Slide yaitu dari dalam Google Slide tersedia fitur bagikan. Kegunaan fitur bagikan ini adalah untuk mengerjakan suatu slide secara bersama-sama walaupun beda tempatnya dan berbeda waktu. Nah, teman-teman hanya perlu mengklik fitur file, lalu di bagian paling atas terdapat fitur bagikan. Setelah teman-teman mengklik fitur bagikan, teman-teman hanya perlu mencantumkan email dari anggota kelompok teman-teman. Misalnya anggota kelompok teman-teman hanya beranggotakan 4 orang. Teman-teman hanya perlu meminta email kepada keempat orang tersebut. Lalu keempat orang tersebut bisa mengerjakan tugas slide tersebut walaupun mereka sedang berada di rumah ataupun di tempat lain, tanpa harus di suatu tempat yang ada di mana teman-teman sedang berkumpul untuk mengerjakan suatu slide. Cukup membantu pengerjaan slide agar lebih cepat selesai dan sangat efisien. Keuntungan kedua dalam menggunakan Google Slide, tersedia fitur sediakan offline. Kegunaan fitur ini adalah membantu teman-teman ketika laptop ataupun komputer personal teman-teman tidak terkoneksi oleh internet. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan laptop juga, fitur ini akan sangat membantu pengerjaan teman-teman saat teman-teman mungkin sedang berlibur ataupun sedang pergi ke suatu tempat yang tidak terhubung oleh koneksi internet. Nah, dahulu ini bisa menjadi masalah dalam penggunaan Google Slide karena untuk mengakses Google Slide sendiri dahulu perlu terhubung oleh koneksi internet, tetapi sekarang Google sudah melakukan pembaruan terhadap Google Slide itu sendiri sehingga fitur ini diadakan untuk memudahkan teman-teman mengerjakan presentasi teman-teman tanpa harus terkoneksi oleh internet itu sendiri. Yang ketiga, Google Slide terdapat fitur gambar yang dapat dicari dalam mesin pencarian Google. Nah, untuk mengakses fitur ini, teman-teman hanya perlu mengklik fitur sisipkan, lalu di bagian paling atas akan muncul fitur gambar. Nah, setelah teman-teman mengklik fitur gambar, terdapat dua pilihan, yaitu di paling atas terdapat dua pilihan, yaitu fitur upload gambar dan telusuri dari internet. Nah, teman-teman hanya perlu mencari gambar dengan memasukkan kata kunci dalam fitur pencarian melalui internet tersebut. Misalnya sebagai contoh, teman-teman ingin mencari gambar mengenai guru. Teman-teman hanya perlu mengakses fitur tersebut dan memasukkan kata kunci yang ingin teman-teman cari. Misalnya seperti gambar guru, teman-teman hanya memasukkan kata kunci guru, maka mesin pencarian Google akan mencarikan berbagai macam gambar mengenai guru dan teman-teman bisa mencantumkan dan atau menyisipkan gambar tersebut agar presentasi teman-teman atau slide teman-teman bisa lebih menarik. Fitur keempat yaitu ada fitur video. Fitur video masih terdapat dalam satu fitur yaitu sisipkan, sama seperti fitur gambar. Nah, kegunaan fitur video tersebut adalah teman-teman dapat menyisipkan video di sela-sela slide teman-teman. Biasanya dalam penggunaan PowerPoint, untuk menyisipkan file video, teman-teman harus mendownload video tersebut. Karena Google Slide ini sudah terhubung dengan Google, maka teman-teman bisa langsung terhubung dengan YouTube. Teman-teman hanya perlu mengakses fitur video ini dengan mengklik fitur video, maka akan menghubungkan teman-teman kepada YouTube. Teman-teman hanya perlu mencari alamat URL atau mengetikkan kata kunci mengenai video yang ingin teman-teman cantumkan untuk menambah daya tarik dari presentasi teman-teman, sehingga bagi peserta presentasi yang masih belum mengerti mengenai inti pembahasan dari
presentasi teman-teman, peserta presentasi bisa menyaksikan video yang dapat memperjelas mengenai pokok bahasan dari presentasi teman-teman. Cukup membantu dan sangat efisien dalam mengerjakan. Yang keenam, ada fitur latar belakang. Fitur latar belakang ini kegunaannya untuk membuat latar belakang dari slide teman-teman lebih menarik. Nah, berbeda dengan PowerPoint yang latar belakangnya sudah terdesain dari bawaannya, dengan menggunakan Google Slide, teman-teman hanya perlu mengakses latar belakang. Nah, fitur latar belakang ini juga sudah tersinkronisasi oleh Google, di mana teman-teman yang ingin menambah daya tarik dari presentasi teman-teman bisa mengakses fitur pencarian gambar, di mana teman-teman kembali lagi hanya perlu memasukkan kata kunci dari suatu gambar yang ingin teman-teman cari. Lalu teman-teman bisa sisipkan gambar tersebut menjadi latar belakang teman-teman, sehingga membuat daya tarik tersendiri dan menjadi nilai tambah bagi presentasi teman-teman. Fitur keenam, ada fitur komentar. Nah, kegunaan fitur komentar tersendiri adalah di saat teman-teman dengan anggota kelompok teman-teman mengerjakan suatu slide, teman-teman bisa menambahkan komentar terhadap slide yang sudah dikerjakan oleh anggota kelompok. Nah, apabila ada yang kurang, teman-teman bisa menambahkan komentar di slide yang menurut teman-teman kurang pembahasannya, sehingga anggota kelompok bisa mencari lebih banyak referensi yang dapat mendukung slide teman-teman. Lalu, fitur komentar ini juga dapat menjadi alat komunikasi yang sangat efisien, di mana hal ini juga membantu dari fitur bagikan tersebut. Karena pengerjaan Google Slide yang bisa di mana saja dan kapan saja, fitur komen ini bisa sangat membantu teman-teman dalam mengatur tata letak ataupun isi dari pembahasan teman-teman mengenai presentasi yang ingin teman-teman sampaikan, sehingga tidak ada miskomunikasi yang terjadi dalam suatu kelompok. Lalu, fitur komen ini juga sangat membantu teman-teman untuk membangun komunikasi yang bagus mengenai pembahasan presentasi tersebut, sehingga anggota kelompok yang mengerjakan mendapatkan informasi yang utuh walaupun berbeda jarak dan waktu. Yang ketujuh dan fitur terakhir dari 7 keuntungan penggunaan Google Slide yaitu adalah Audience Tools. Apa sih Audience Tools? Audience Tools ini merupakan salah satu fitur tersembunyi dari Google Slide yang tidak jarang orang ketahui karena letaknya yang cukup tersembunyi. Nah, kegunaan Audience Tools ini sangat membantu teman-teman khususnya dalam menampung pertanyaan yang peserta presentasi tanyakan, karena banyak masalah ketika dalam penyampaian pertanyaan, di mana terkadang kita lupa mencatat pertanyaan-pertanyaan sebelumnya saking banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh peserta presentasi. Nah, fitur ini akan sangat mendukung teman-teman dalam pengumpulan pertanyaan. Nah, untuk penggunaannya sendiri cukup gampang dan mudah. Teman-teman hanya perlu mengklik bagian slideshow, lalu pilih menu pilihan, yaitu ada dua, start from beginning and present view. Teman-teman hanya perlu memilih present view. Lalu setelah masuk dalam fitur present view, teman-teman hanya perlu mengklik di bagian kirinya, yaitu Audience Tools. Saat sudah masuk fitur Audience Tools, teman-teman hanya perlu memulai fitur tersebut. Nah, untuk membagikan linknya, Google dalam fitur Audience Tools ini juga sudah menyediakan link, di mana teman-teman hanya perlu menyalin link tersebut lalu dibagikan kepada peserta presentasi yang akan mengikuti kegiatan presentasi teman-teman. Bisa melalui via WhatsApp, via email maupun via Google Classroom. Nah, setelah peserta presentasi masuk ke dalam link tersebut dan masuk ke dalam fitur Audience Tools, maka teman-teman hanya perlu mengaktifkan fitur tersebut dengan mengklik tombol on di sebelah kirinya. Nah, fitur ini juga akan tersimpan otomatis ketika teman-teman sudah selesai melakukan presentasi. Dan pertanyaan yang mungkin belum terjawab oleh teman-teman, bisa teman-teman cek lagi dalam fitur ini, dan
fitur ini akan sangat efisien ketika khususnya untuk peserta presentasi, karena terkadang banyak peserta presentasi yang memiliki pertanyaan di tengah-tengah kegiatan presentasi, sehingga daripada peserta presentasi memotong jalannya presentasi, fitur ini mendukung untuk peserta presentasi menanyakan secara langsung dan real time walaupun kegiatan presentasi masih berjalan, tanpa harus mengganggu kegiatan presentasi tersebut. Sungguh fitur yang sangat efisien dan sangat membantu teman-teman dalam melakukan presentasi. Oke, segitu saja mungkin pembahasan kita kali ini. Untuk teman-teman yang ingin request video selanjutnya, ingin bahas apa, bisa tulis di komen untuk saya bahas di konten selanjutnya. Segitu saja video dari saya kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nantikan video dari saya selanjutnya. Thank you.